berorientasi pada keadilan, tetapi ada beberapa tantangan juga di sini. Misalkan yang pertama adalah ketidakmerataan dari akses begitu. Halo Sobat Visip semuanya, kembali lagi di podcast Visip tahun 2025. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dengan tema yakni antara kewenangan dan keadilan rakyat, telaah kritik konstruktif terhadap Undang-Undang Polri dan Undang-Undang Kejaksaan. Dan untuk kesempatan kali ini juga aku tidak sendiri nih, aku ditemani oleh sosok narasumber yang sungguh keren, sungguh hebat banget. Untuk narasumber ini merupakan seorang dosen politik hukum, konsultan hukum dan mediator. Tak lain dan tak bukan adalah Pak Wahyu Beni. Halo Pak Wahyu Beni, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Nixon. Oke, nah tadi kan kita udah diberitahu nih mengenai tema untuk hari ini ya. Ini antara kewenangan dan keadilan rakyat, telaah kritik konstruktif terhadap Undang-Undang Polri dan Undang-Undang Kejaksaan. Dan 30-45 menit ke depan saya akan menemani teman-teman semua untuk membahas mengenai hal ini. Mungkin untuk pertama-tama yang aku ingin tanyakan kepada Bapak adalah, menurut Bapak sendiri kewenangan dalam penegakan hukum itu apa sih Pak, kalau boleh tahu? Ya, terima kasih ya. Ini para pemirsa podcast yang ada di Semarang maupun di seluruh tanah air ya. Jadi kita ketahui bahwa kewenangan di dalam penegakan hukum itu merupakan sebuah aspek yang cukup krusial yang di situ menentukan keadilan di dalam masyarakat. Nah, kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Polri dan juga Kejaksaan ini kan memegang peranan yang cukup penting di dalam menentukan bagaimana hukum nanti akan diterapkan begitu. Nah, ini saat ini kan sedang ada rencana yaitu revisi dari Undang-Undang Kejaksaan ya, yang ada beberapa kritik di situ ya. Saya katakan kritik karena dikhawatirkan nanti kejaksaan akan menjadi lembaga yang super power, bahkan nanti bisa menjadi abuse of power begitu ya. Nah, kita ini dulu garis bawahi dulu berkaitan dengan kewenangan dari Polri dan juga Kejaksaan. Nah, di dalam Undang-Undang Polri di situ dijelaskan bahwa mengatur tugas dan wewenang dari kepolisian di dalam penyidikan dan penegakan hukum ya. Namun adanya kekuatan besar di dalam menangani kasus-kasus kriminal ini bisa menyebabkan potensi tadi yang saya katakan abuse of power tadi. Nah, kalau dalam Undang-Undang Kejaksaan ya, ini adalah memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, kemudian penyelidikan sampai dengan penuntutan kalau di Undang-Undang Kejaksaan. Nah, meskipun bertujuan di sini adalah untuk mempercepat proses hukum ya, tetapi hal ini juga tadi bisa menimbulkan konflik dengan kepolisian apabila nanti terjadi sampai yang dikatakan abuse of power tadi. Begitu, Mas. Nah, tadi kan Bapak sudah menyampaikan bagaimana bahwasannya Undang-Undang Polri maupun Undang-Undang Kejaksaan ini memiliki kewenangannya masing-masing. Yeah. Nah, menurut Bapak sendiri untuk realitas kewenangan penegakan hukum di Indonesia saat ini, apakah sudah berorientasi pada keadilan rakyat ataupun yang dibutuhkan oleh rakyat itu sendiri, Pak? Nah, ini kalau kita lihat di realitas kewenangan penegakan hukum ini, kalau menurut saya ya saat ini mengalami kemajuan ya, tetapi juga ada tantangan di sini ya yang perlu kita garis bawahi di sini. Jadi meskipun ada upaya untuk menjadikan penegakan hukum ini yang lebih berorientasi pada keadilan, tetapi ada beberapa tantangan juga di sini. Misalkan yang pertama adalah ketidakmerataan dari akses begitu. Jadi tidak semua masyarakat di Indonesia ini memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Nah, utamanya di sini adalah mereka yang berada di tanda kutip ya daerah-daerah terpencil. Karena kita ketahui negara kita ini kan cukup luas ya, Mas ya. Jadi dari Sabang sampai dengan Merauke ya, ada juga daerah-daerah terpencil dan juga
kalau kita bicara kesejahteraan masyarakat Indonesia ini ada yang mohon maaf juga masyarakat yang kurang mampu. Nah, di sini yang perlu menjadi perhatian adalah belum meratanya akses. Kemudian selanjutnya adalah partisipasi dari masyarakat. Nah, partisipasi dari masyarakat di sini adalah keterlibatan dari masyarakat di dalam proses penegakan hukum. Itu menurut saya masih kurang juga ya di sini, sehingga suara ataupun keinginan dari rakyat ini kadang terabaikan. Nah, yang terakhir adalah mohon maaf lagi nih, masih banyaknya praktek korupsi ya yang terjadi. Jadi praktek korupsi yang terjadi di lembaga penegak hukum ini masih menjadi masalah yang cukup serius, yang ini nanti akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum ya, atau rasa trustworthy-nya itu berkurang begitu ya. Nah, ini 2 hari yang lalu baru saja dirilis oleh Transparansi Internasional, yaitu terkait dengan Corruption Perception Index. Ini penegakan hukum ini masih menjadi problem begitu ya yang terjadi di Indonesia ya. Mungkin adanya tebang pilih ya, terus kemudian penegakan hukum yang masih terjadi selain tebang pilih itu, kalau saya katakan komitmen ataupun keseriusan ya, karena ini ya mungkin yang akan diperiksa itu adalah kawan-kawan sendiri begitu. Jadi ini menjadi koreksi bersama. Jadi meskipun ada langkah-langkah menuju penegakan hukum yang adil, tapi masih ada tantangan tadi Mas Nixon ya, yang perlu kita koreksi bersama untuk memastikan bahwa kewenangan penegakan hukum ini harus berorientasi pada keadilan rakyat. Oke Pak, tadi sudah disampaikan juga mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, tentunya dalam menjawab tantangan ini perlu adanya langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan hal ini. Dan untuk saat ini juga Pak, sedang hangat diperbincangkan, ya ini bahwasannya DPR RI lewat Komisi 3 dan Badan Legislasinya berencana untuk merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP dan Undang-Undang Kejaksaan. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah langkah ini sudah bisa dikatakan merupakan langkah yang konkret dan tepat untuk menjawab tantangan-tantangan yang tadi sudah Bapak sebutkan? Oke, tentunya begini. Menurut saya adanya rencana di dalam revisi tadi ya, itu merupakan upaya dari penegak hukum ya. Itu kalau saya katakan ada niat suci yang ingin dilakukan berkaitan dengan efisiensi dalam proses hukum. Nah, kita perlu ini juga ya, pertimbangkan juga di sini dalam hal misalkan peningkatan efisiensi proses hukum. Nah, dengan adanya rencana revisi tadi ya, diharapkan dapat mempercepat proses peradilan dan mungkin mengurangi penumpukan kasus ya yang terjadi di lembaga peradilan di Indonesia, sehingga masyarakat bisa mendapatkan keadilan yang lebih cepat. Kemudian adanya keterbukaan dan juga akuntabilitas. Ini adalah sebuah pembaharuan di dalam regulasi, itu dapat meningkatkan transparansi dalam proses hukum. Yang ini penting untuk membangun kembali yang saya katakan di awal, trustworthy tadi, kepercayaan terhadap institusi penegak hukum ya. Nah, tetapi yang perlu perhatikan juga, ini ada juga tantangannya begini Mas Nixon, misalkan apakah mohon maaf ini ya, kualitas revisi nanti apabila tidak dilakukan dengan cermat itu akan berpotensi menimbulkan masalah baru atau bahkan memperburuk keadaan. Maka di situ adalah perlunya konsistensi, kemudian perlunya konsultasi terhadap publik ya. Yang saya katakan konsultasi publik di sini, keterlibatan dari masyarakat, kemudian keterlibatan dari para pakar hukum ya, ini dalam proses revisi sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan itu benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Saya ingat satu teori dari seorang tokoh yaitu Gustav Radbruch, itu mengatakan bahwa ada namanya trias hukum. Jadi hukum itu selain untuk
keadilan itu ada juga untuk kepastian dan juga kemanfaatan bagi masyarakat. Nah, maka secara keseluruhan jika revisi dilakukan dengan hati-hati tadi ya Mas Nixon ya, dan juga berorientasi pada keadilan, kemudian kepastian dan juga kemanfaatan, nanti bisa menjadi langkah yang positif untuk kemajuan penegakan hukum yang ada di negara kita, negara Indonesia begitu. Oke, baik Pak, tadi berarti sudah disebutkan bahwasanya ada beberapa hal yang memang harus sejalan dan apa yang dibutuhkan oleh rakyat itu memang harus sesuai, dan kualitas dari apa yang nanti direvisikan pun harus bisa sesuai, tidak hanya dengan oleh rakyat pun, tapi dengan penegak hukum pun harus bisa sejalan seperti itu ya Pak. Nah, kalau misalkan seperti itu, untuk hal ini terdapat suatu asas yang dinamakan yaitu asas dominus litis, yang dimana dalam hal asas ini memberikan kewenangan penuh kepada kejaksaan dalam menentukan kelanjutan suatu perkara menurut sebagian ahli hal tersebut merupakan bisa berpotensi untuk merusak sistem penegakan hukum di Indonesia, dan para ahli juga berpendapat bahwasanya hal ini dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara institusi dan lembaga negara, khususnya tadi seperti yang sudah kita bahas pada saat ini, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Menurut Bapak sendiri untuk hal ini seperti apa sih Pak pandangannya? Asas dominus litis ya, ini kan dikatakan bahwa memberikan kewenangan penuh kepada kejaksaan dalam menentukan kelanjutan suatu perkara. Ini memang terkadang menjadi perdebatan gitu ya di kalangan beberapa ahli begitu. Nah, tetapi di sini di dalam asas dominus litis ini yang tadi memberi kewenangan penuh kepada kejaksaan dalam menentukan kelanjutan suatu perkara ini, ada beberapa pandangan yang bisa saya simpulkan. Misalkan begini, adanya pembagian kewenangan ya. Jadi pembagian kewenangan di sini adalah bahwa kewenangan yang terlalu besar pada suatu institusi, dalam hal ini misalkan kejaksaan ya, di sini dominus litis ya, ini apabila memang tidak disikapi ataupun tidak ada kontrol ya, itu nanti bisa mengganggu keseimbangan sistem peradilan. Maka idealnya di sini adalah setiap lembaga di sini ya, ini harus ada pembagian peran yang jelas dan saling mengawasi untuk mencegah terjadinya abuse of power. Kemudian dikhawatirkan adanya potensi yang tumpang tindih. Ini saya katakan dikhawatirkan loh ya, ada potensi tumpang tindih. Ketika kejaksaan ini memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan kelanjutan suatu perkara, hal ini bisa menyebabkan tumpang tindih dengan kepolisian tadi. Misalkan kasus yang sudah diselidiki oleh kepolisian bisa saja dihentikan oleh kejaksaan, dan itu nanti bisa berpotensi menimbulkan suatu konflik apabila tidak ada penjelasan yang transparan dan akuntabel tadi. Nah, kemudian kalau kita bicara di kepastian hukum nih ya Mas Nixon ya, kita kewenangan yang tidak terukur itu bisa menciptakan ketidakpastian juga di masyarakat ya. Jadi rasa keadilan dan kepastian hukum ini menjadi sesuatu yang nanti kurang, masyarakat itu yang saya katakan menjadi merasa kurang percaya lah begitu ya. Jadi distrust yang dikhawatirkan tadi, distrust terhadap ini satu institusi begitu ya. Bahkan belum lama ini ada yang lagi viral, salah satu pilar penegak hukum yaitu pengacara ya, kan ada 4 itu pilar penegak hukum, ada hakim, jaksa, kepolisian dan advokat, itu yang naik ke atas meja ketika sidang, sehingga hari ini tadi ya dikeluarkan surat pemberhentian oleh organisasi advokat, kemudian dikeluarkan surat dibekukannya ya. Jadi dibekukannya proses beracara atau kartu dari pengacara tadi, dia tidak bisa menjadi ini lagi, kuasa hukum lagi. Itu kan menjadi hal yang menjadi distrust, dikhawatirkan menjadi distrust dari masyarakat terhadap proses peradilan yang ada di Indonesia.
Nah, tapi di sini ya itu perlu kita cari bersama bahwa perlunya keseimbangan yang tepat di sini ya dalam sistem penegakan hukum di Indonesia agar masing-masing lembaga itu bisa menjalankan fungsinya tanpa saling mengganggu. Jadi kalau bisa kan terintegrasi begitu ya. Dan tetap berorientasi pada keadilan bagi masyarakat begitu. Berarti antara kejaksaan maupun kepolisian ini harus memiliki adanya kerjasama juga ya Pak, untuk adanya keseimbangan dalam melakukan tupoksi-tupoksi yang akan dilakukan nantinya. Dan tadi juga di awal kan tadi sudah Bapak sebutkan mengenai kewenangan dari Undang-Undang Polri dan Undang-Undang Kejaksaan. Nah, untuk hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021, Kejaksaan ini memiliki tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 sendiri menyatakan Undang-Undang Polisi itu menyatakan memiliki tugas penyidikan dan penyelidikan yang diberikan kepada polisi. Nah, untuk hal ini dari Bapak sendiri apa sih yang harus dikritisi dalam undang-undang tersebut? Apakah ada yang harus dirubah atau memang seperti inilah tupoksi yang harus dilakukan oleh kepolisian ataupun kejaksaan seperti itu? Ya, oke. Pertanyaan dari Mas Nixon ya. Kalau saya begini, mungkin sudah banyak ya yang melakukan kritik ya, atau tadi kan pertanyaan adalah bagaimana mengkritisi. Kalau saya begini, di dalam Undang-Undang Kepolisian ya, Undang-Undang 2 2002, terus kemudian kalau kita bicara di Undang-Undang Kejaksaan kan 16 2004 yang sudah diganti dengan Undang-Undang 11 tahun 2021. Lah nanti kalau jadi ini nanti kan berarti kan ada perubahan lagi ya, begitu ya. Kalau saya yang paling penting di sini adalah kita meminimalisasi adanya potensi konflik antar institusi. Nah, di sini misalkan ada tumpang tindih kewenangan yang mungkin nanti bisa menyebabkan friksi. Karena tadi saya sebelum di podcast ini diskusi dengan salah satu kawan saya yaitu Pak Giri, saat ini juga sedang menempuh studi ya beliau. Jadi kemungkinan ada friksi antara kejaksaan dan kepolisian ini. Misalkan jika satu institusi itu memutuskan untuk melanjutkan suatu perkara sementara yang lain menghentikannya, ya itu kan menciptakan tadi ketidakpastian hukum di masyarakat dan juga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Itu yang dikhawatirkan. Maka tadi saya katakan, Mas Nixon, perlunya adanya integrasi sistem. Nah, di sini penting adanya koordinasi. Jadi membangun bagaimana mekanisme koordinasi yang baik antara kejaksaan dan juga kepolisian ini sangat penting. Nah, kolaborasi yang efektif ini dalam penyidikan ya sampai dengan penuntutan ini akan meningkatkan efisiensi di dalam proses hukum dan juga mengurangi resiko penyalahgunaan wewenang atau tadi jangan sampai adanya abuse of power tadi begitu. Maka dengan demikian di sini penting untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih terintegrasi ya, di mana setiap institusi mempunyai kerangka kewenangan yang jelas dan tentunya saling mendukung demi mencapai keadilan bagi masyarakat ya. Kita kembali tadi Mas bahwa hukum tidak hanya untuk keadilan ya, tapi juga sebisa mungkin untuk kemanfaatan, kepastian hukum juga begitu. Berarti tadi Bapak juga sedikit meng-highlight ya Pak dari jawaban Bapak sedikit menyinggung mengenai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 ya Pak. Nah, untuk pembahasan mengenai hal ini, kewenangan dalam penegakan hukum sendiri saat ini menuai pro dan kontra nih Pak, di mana perhatian masyarakat ini masih tertuju pada undang-undang tersebut. Dan hal ini pula melandasi beberapa kelompok dan golongan untuk menyuarakan judicial review terhadap undang-undang judicial review terhadap undang-undang tersebut. Nah, menurut Bapak sendiri, analisis apa sih mengenai hal ini? Apakah memang yang dilakukan untuk merubah undang-undang ini apakah adalah angka yang tepat sekali lagi seperti itu? Wah gitu ya, ini pertanyaannya agak sulit ini ya Pak. Jadi perlu nggak kita melakukan judicial review begitu ya terhadap undang-undang itu? Mungkin ada ini ya Mas ya. Ini saya katakan mungkin ya dengan pertanyaan dari Mas Nixon tadi ada kemungkinan ketidakpuasan dari masyarakat mungkin ya, karena yang bisa mengajukan judicial review itu kan perorangan ya ataupun kelompok masyarakat yang merasa dirugikan atas adanya keluarnya produk undang-undang itu ya. Jadi mungkin ada khawatiran dari masyarakat tentang
potensi penyalahgunaan wewenang tadi, sehingga ada muncul gerakan atau muncul wacana bagaimana kalau undang-undang itu kita judicial review begitu. Nah, memang judicial review itu sebagai saluran aspirasi. Jadi cara bagi masyarakat ya dan juga kelompok sipil untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap undang-undang. Itu menunjukkan bahwa masyarakat ya punya peran yang aktif di dalam mengawasi dan meminta pertanggungjawaban terhadap kebijakan hukum yang dirasa ini ya Mas ya, dirasa tidak adil atau berpotensi merugikan. Tapi kalau menurut saya di sini sebelum kita sampai di situ itu kita perlu ada namanya dialog publik, Mas. Jadi dialog publik itu ya bagaimana kita menciptakan ruang diskusi yang lebih lanjut seperti hari ini ya, kita podcast ini sebenarnya kita melakukan diskusi sebenarnya ya mengenai undang-undang yang akan terbit begitu ya. Jadi itu penting agar semua suara, semua kepentingan dapat didengarkan dalam proses legislasi dan juga penegakan hukum. Nah, dengan adanya dialog nanti kan mungkin kita bicara bagaimana untuk menyeimbangkan kewenangan ya, misalkan. Jadi bagaimana kewenangan penegak hukum itu harus mempertimbangkan antara efisiensi ya dan juga akuntabilitas ya, yang tentunya di sini memastikan institusi penegak hukum tidak hanya cepat di dalam dia bertindak. Jadi begini ya Mas ya, memang penyelesaian perkara yang cepat itu ya belum tentu itu menjadi sebuah hal yang efisien dan juga akuntabel. Maka di sini juga perlu adanya transparansi dan juga tanggung jawab di dalam setiap keputusan yang diambil dan juga pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara dan juga perlunya penegakan hukum yang tidak hanya efektif tapi juga ada rasa adil dan juga rasa kemanfaatan tadi begitu menurut saya. Baik, tadi kita udah banyak sekali membahas mengenai kewenangan dari untuk keadilan rakyat dari Undang-Undang Polri dan Undang-Undang Kejaksaan. Yeah. Dan ini merupakan topik yang sangat menarik dan tentunya akan lebih panjang lagi kalau misalnya memang kita membahas hal ini. Tapi mohon maaf karena kayaknya untuk waktunya sangat terbatas, dan ini kita sudah berada di ujung video dan mungkin ada sedikit kata-kata terakhir nih dari Bapak. Tadi kayaknya sudah menyiapkan kata-kata tersebut nih, kayaknya sedikit relevansi dengan yang terjadi dengan anak muda saat ini. Mungkin silakan Pak, boleh di. Iya, begini ya. Terima kasih ini Mas Nixon ya. Jadi kita bicara tentang Undang-Undang Kejaksaan dan juga kepolisian ya kan. Jadi kalau kita bicara hal itu sebenarnya kewenangan di dalam penegakan hukum itu kan harus sejalan dengan prinsip keadilan rakyat ya. Jadi Undang-Undang Polri dan juga Undang-Undang Kejaksaan ya ini harapannya ya ke depan lah saya katakan begitu, tidak hanya memberikan kepastian ya, tapi juga ada menjamin keadilan dan kemanfaatan tadi ya. Transparansi juga jangan diabaikan, akuntabel juga jangan diabaikan. Maka keterlibatan masyarakat di sini dalam proses ini sangat penting begitu ya, untuk memastikan bahwa sistem hukum yang ada di Indonesia ini nanti ke depan berfungsi demi kepentingan masyarakat ya, kepentingan masyarakat Indonesia begitu. Oke, baik. Mungkin terima kasih untuk waktunya yang Bapak sudah berikan untuk podcast kali ini. Sekian mungkin untuk video podcast hari ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih.